Shalom, damai di hati. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Priska Waluko. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang merupakan perenungan di sepanjang Minggu Sengsara yang kedua. Firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 11. Sikap Paulus. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan, jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada perkataan orang yang berbunyi, hidup itu kita yang menjalani, orang lain yang mengomentari. Yang artinya siapapun dia dan bagaimanapun hidupnya, pasti akan ada orang yang memperhatikan dan membicarakannya. Jika yang dibicarakan dari seseorang adalah hal yang baik dan positif, ya syukur. Tapi sebaik-baiknya orang hidup, ia tidak bisa menolak bahwa pasti ada saja yang membicarakan keburukannya. Ini yang disebut gosip, yakni cerita negatif tentang seseorang. Tidak diwajibkan bahwa cerita itu benar atau tidak. Selama bersifat negatif, maka hal itu sudah bisa disebut sebagai gosip. Saudara, jika saudara pernah mengalami digosipkan orang, itu sudah biasa. Tidak usah diambil hati. Karena nyatanya, gosip tidak melulu berita-berita tentang public figure yang bisa kita tonton di TV atau di media-media sosial yang mengundang banyak komentar netizen. Gosip bisa juga tentang orang-orang di sekitar kita, tetangga, teman kerja, atau juga sesama pelayan atau sesama jemaat di gereja kita. Jadi, ketika kita membahas atau menceritakan kehidupan orang lain dengan tujuan yang negatif, kita sudah bergosip. Saudaraku, gosip ternyata bukan hal baru, sebab ribuan tahun yang lalu praktek gosip sudah terjadi, bahkan dialami oleh Rasul Paulus. Sosok hamba Tuhan yang sedemikian tulus melayani Tuhan, melayani jemaat, namun tetap dijadikan bahan gosip yang terjadi di jemaat Korintus. Bacaan Alkitab kita di saat ini merupakan surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Gereja Korintus merupakan hasil pelayanan Paulus dalam perjalanan misinya yang kedua. Paulus pernah tinggal di Korintus sekitar 1,5 tahun. Kisah Paulus mengunjungi dan melayani di Korintus tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 18. Adapun konteks jemaat Korintus dalam surat kedua ini ialah telah terjadi masalah yang memecah belah jemaat yang disebabkan oleh para guru palsu dalam pasal 11 ayat 13.
Guru-guru palsu ini adalah orang Yahudi asli yang tercatat dalam 2 Korintus 11 ayat 13, 2 Korintus 11 ayat 22. Mereka mengajar doktrin palsu, menimbulkan perselisihan di antara jemaat, dan bahkan mempengaruhi jemaat untuk menyerang kredibilitas Paulus. Paulus digosipkan sebagai orang yang penakut, lemah, pengecut, dan kurang memiliki keberanian moral untuk bersifat tegas seperti yang ia nampakkan dalam surat-suratnya. Maka Paulus menulis surat ini untuk membela otoritas kerasulannya, karena Paulus mendapati bahwa jemaat mulai mempertanyakan kerasulannya dan juga integritasnya dalam bersikap dan berkata-kata. Hal ini yang Paulus singgung di ayat 1 bacaan kita. Paulus menyatakan dirinya sebagai seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan jemaat Korintus, tetapi berani terhadap mereka bila berjauhan. Dalam arti, Paulus digosipkan tidak berintegritas, sebab Paulus hanya tegas dan keras melalui tulisannya di dalam surat. Namun saat berhadapan langsung dengan jemaat, Paulus adalah sosok yang lemah dan tidak punya keberanian menegur jemaat. Di sini Paulus menekankan bahwa ia memperingatkan mereka demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Artinya, tidak ada yang salah dari sikap lemah lembut dan ramah, sebab sikap tersebut adalah sikap Kristus. Dengan demikian, Paulus hendak melawan rasul-rasul palsu menggunakan cara Kristus atau menjadi seperti Kristus. Karena para guru palsu sering meninggikan diri dengan status, jabatan, dan ilmu mereka yang tinggi. Namun tujuan mereka hanyalah untuk memperoleh banyak pengikut untuk kepentingan diri sendiri. Sedangkan Kristus penuh kerendahan hati dan kesederhanaan, namun rela berkorban untuk keselamatan para pengikutnya. Ayat 2-6 Paulus menunjukkan bahwa perjuangannya menghadapi para lawannya bukan menggunakan senjata duniawi, melainkan senjata rohani atau perlengkapan senjata Allah, sebagaimana yang ia maksudkan dalam Efesus 6 ayat 1-20. Senjata ini diyakini dapat meruntuhkan benteng-benteng. Bagian ini mengingatkan kisah dalam Yosua 6 tentang bagaimana kota Yeriko yang adalah kota berbenteng dengan tembok-temboknya yang sangat tinggi dan tebal, namun dapat diruntuhkan karena iman orang Israel. Demikian pun senjata Allah, bila digunakan akan mampu mematahkan siasat orang yang dengan angkuh menentang pengenalan akan Allah. Jemaat Korintus yang sempat disesatkan pikirannya oleh para guru palsu akan dibebaskan. Pikiran mereka akan ditawan dan ditaklukkan kepada Kristus melalui perjuangan iman dan senjata kuasa Allah yang digunakan. Selanjutnya ayat 7-11 merupakan arahan Paulus untuk mengarahkan pandangan kepada Kristus, karena para guru palsu mengajar jemaat Korintus untuk melihat keburukan dalam diri Paulus. Itu bukanlah pengajaran Kristus. Sebaliknya, Paulus dan rekan-rekan penginjilannya berupaya untuk membangun jemaat ke arah yang baik, bukan meruntuhkan mereka dengan berlaku buruk. Mengarahkan jemaat untuk memiliki pikiran yang positif, pikiran yang baik, bukan menghasut jemaat untuk berpikiran negatif, apalagi terhadap sosok orang yang jelas-jelas sudah menanamkan benih Injil di Korintus. Dengan demikian Paulus menegaskan bahwa apa yang ia katakan di dalam suratnya akan sama dengan sikapnya saat berhadapan muka sebagai bentuk integritasnya sebagai Rasul Kristus. Saudaraku, melalui bacaan ini kita belajar dari Paulus tentang ketabahan sebagai seorang hamba Kristus dalam perjuangannya melayani Tuhan dan jemaat. Betapa tidak, jemaat Korintus yang dengan kesungguhan hati ia layani, bahkan jemaat ini merupakan hasil dari pemberitaan Injilnya. Namun hanya karena hasutan guru-guru palsu, jemaat ini meragukan kerasulannya, bahkan menentangnya. Saudara, di minggu sengsara kedua ini, adakah pergumulanmu terasa semakin berat? Paulus memberikan nasihat praktis agar ketika dalam hidup ini atau secara khusus dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan, kita diperhadapkan dengan situasi sulit, pergumulan berat, ada kalanya kita harus digosipkan, difitnah, dicela, dihina, kendati kita sudah melakukan apa yang baik,
kita sudah berjuang untuk kebaikan sesama yang kita layani. Kita diingatkan untuk tetap tabah dan tenang, jangan bertindak secara emosional karena dikuasai amarah. Berusahalah menghadapi pergumulan dengan bijaksana, hadapi para penentang dengan lemah lembut dan tetap ramah. Meneladan Yesus Kristus yang sudah lebih dulu mengalami perlakuan yang paling jahat di jalan sengsaranya demi untuk menebus dosa kita. Dalam Filipi 2 ayat 5-11, Paulus mengajak untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ayat ini menunjukkan bahwa Yesus mengesampingkan kemuliaan, kedudukan, kekayaan, hak surgawi, dan sifat-sifat ilahinya. Yesus juga rela menerima penderitaan, kesalahpahaman, perlakuan buruk, kebencian, dan kematian yang terkutuk di salib. Meskipun demikian, Yesus tidak terkalahkan karena justru penderitaan dan kematian Yesus membuat ia sangat ditinggikan Allah dan beroleh nama di atas segala nama, bahkan beroleh penghormatan dan pengakuan bahwa dialah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Selanjutnya bacaan ini kembali mengingatkan pentingnya kita menggunakan senjata rohani, bukan senjata duniawi. Karena lawan kita yang sesungguhnya bukan manusia, tetapi si jahat yang seringkali memakai sesama kita dengan berbagai siasat jahat, keangkuhan, tipu daya, bahkan bujuk rayu untuk menyesatkan manusia, tidak terkecuali orang-orang percaya. Senjata yang dimaksud ialah perlengkapan senjata Allah sebagaimana yang Paulus tuliskan dalam Efesus 6 ayat 13-18. Adapun senjata-senjata itu ialah ikat pinggang kebenaran, baju sirah keadilan, kaki yang berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Melalui iman oleh kasih karunia Allah, kita menerima keselamatan dan Roh Kudus. Roh itulah yang memberi kita kekuatan untuk berjuang, dan iman kita melindungi kita dari serangan si jahat. Dengan demikianlah fokus kita hanya akan tertuju pada Tuhan Yesus Kristus. Maka si jahat dengan segala siasat jahatnya, dunia dengan segala kenikmatannya tidak akan mampu menyesatkan pikiran kita. Sebaliknya, kita akan dimampukan menawan serta menaklukkan segala pikiran hanya di dalam Yesus Kristus. Maka jauhlah kita dari segala pikiran kotor, dari segala pikiran negatif. Yang ada ialah pikiran kita akan diisi dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Maka kita tidak akan suka bergosip tentang sesama kita, tapi yang ada kita akan menyampaikan perkataan-perkataan yang baik untuk membangun sesama. Itu yang Tuhan kehendaki. Tuhan menolong kita menghayati minggu sengsara kedua ini dengan pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.